Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat seku ya, dimanapun berada. Ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih ya bersama Gundes Mendes di General Reading. Pada kesempatan kali ini mengambil sebuah tema ya, request dari sahabat kita. Apakah cintanya tulus sama kamu? Ya, edisi kepo-kepo aja. Oke. Di sini Gundes sudah siapkan 4 file masing-masing diwakili oleh bunga mawar, bukan mawar ya. Bunga warna oranye, bunga warna putih, bunga warna pink, bunga warna ungu ya. Ini cuma sebagai penanda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Oke, ya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sahabat bisa pilih di sini file 1, file 2, file 3 atau file 4 atau dipilih ke semuanya. Ini general reading, bisa resonate bisa tidak. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Oke, silakan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Gundes menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Dan ini general reading, tergantung dari vibrasi energi kalian ya. Baik, karena energi nanti bisa bertebaran kemana-mana, bisa di file 1, file 2, file 3 ya. Tapi beda kalau pure ya, pure energi kalian 75 insyaallah resonate ya. Oke, silakan dipilih ya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah akan mulai ya. Kalian sudah memilih ya. Di file yang pertama. Di sini ada bunga warna orange. Ini maknanya ceria ya, bergairah, menggebu-gebu. Oke, taruh di sini. Tapi tidak mempengaruhi ya. Tapi kalau semangat kalian bergairah, bersemangat, boleh. Seperti filosofi dari warna oranye itu sendiri. Karena di masa lagi seperti ini ya, pandemic seperti ini, memang kita harus bersemangat dan harus optimis dan harus positive thinking. Jangan mikir yang aneh-aneh. Oke. Ada pesan di balik kertas warna perak ya. Bersama Allah kamu bisa. Ya, segala sesuatu bersama Allah pasti bisa. Positive thinking kepada Allah. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita, cobaan atau ujian itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita, karena Allah mengerti ya kemampuan kita ya. Makanya Allah tidak akan pernah, kenapa sih Allah itu diam kalau kita dalam ujian atau tidak? Iya, seperti halnya di sekolahan kan ya, kalau ujian guru akan diam karena para guru sudah mempercayakan kepada kita untuk menjalani ujian. Seperti halnya Allah akan mempercayakan kepada kita bahwa kita akan mampu menanggung atau menjalani ujian itu. Karena apa? Yang kita terima dari Allah, ujian itu tidak akan melewati batasan daripada kemampuan kita, karena Allah paham kamu mampu atau tidak. Allah tahu. Jadi Allah diam bukan karena Allah nggak sayang, tapi karena Allah percaya kamu mampu. Dan kamu harus seperti gambar seperti warna bunga itu, orange, semangat, optimis, positive thinking kepada Allah. Oke, nggak banyak bicara ya Gundes ya. Pembukanya banyak bicara sih Des. Di sini Gundes tidak hanya sebatas menebar kata atau prediksi, tapi kita harus saling sharing ya gitu. Oke. Kalian juga bisa lewat komen ya. Gundes aku mau share, mau kasih tahu Gundes tentang kebenaran. Alhamdulillah, Gundes akan menerima dengan senang hati. Oke. Gundes akan shuffle kemudian tebar kartu, fokus ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan pada orang yang kamu ingin tahu ya, yang kamu kepoin. Oke, siap? Fokus ya. Gundes akan coba shuffle kartunya ya. Apakah cintanya tulus sama kamu? Ya, edisi kepo-kepo aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Fokus ya, file 1. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah cintanya tulus sama kamu? General reading. Kepo aja, pengen tahu ya. Ada justice, ada temperance, penyembuhan, hasil atau hasil penyelesaian akhir. Ini bisa berhubungan dengan hukum, bisa pribadi ya, karena adanya orang ketiga, bagian dari perjalanan hidup. Ada sebagian yang mengisolasi diri ya, karena tidak menginginkan hubungan ini berlanjut karena adanya orang ketiga, atau orang ketiga ini lebih dulu datang dari kamu karena dia punya pasangan ya, maka hubungan ini udah selesai. Kalian berdua harus menjalani sebuah healing. Ada juga yang sebagian memang sudah selesai dengan pasangan ya, dan dia membutuhkan healing ya, dan kemudian dia dipertemukan dengan kamu. Tapi di sini dia lebih cenderung ke lebih hati-hati karena di sini ada yang namanya healing, pernah terluka karena adanya orang ketiga, masa lalu. Tapi hubungan ini ada yang bagian yang memang sudah selesai, menyelesaikan karena adanya orang ketiga, dan mereka memilih untuk menyelesaikan masalah. Dan saat ini dipertemukan kamu saat mereka menjalani healing ya, atau dia juga lebih banyak menenangkan diri atau isolasi ya. Jadi kalau kamu dipertemukan dengan orang ini ya, kamu harus mengerti bagaimana menjadi pasangan dia. Dia menginginkan sebuah perjalanan hidup yang lebih bahagia ke depannya, dan itu kamu harus bisa meyakinkan dia gitu ya. Sebagian ada memang sudah selesai. Hubungan ini juga terputus karena adanya orang ketiga ini, kamu dan dia ya. Tapi ada juga sebagian yang memang kamu dipertemukan oleh seseorang ini yang kamu pertanyakan ini karena dia sudah terpisah dengan orang masa lalunya, orang pertama sebelum kamu, dan sudah selesai hubungannya, dan dia di sini mengalami atau menginginkan sebuah healing di pertemuan dengan kamu. Dia lebih banyak di sini menenangkan diri atau mengisolasi diri. Tetapi di sini dia mempunyai sebuah keinginan keberhasilan dalam hubungan dengan kamu, dan dia meyakinkan terhadap dirinya sendiri dan kepada kamu gitu. Jadi gini loh, dia punya orang masa lalu yang memang orang masa lalu itu membuat dia harus benar-benar bisa melupakan karena hubungan sudah selesai, dan dia dipertemukan dengan kamu ya. Dia berharap hubungan ini bisa berhasil, bisa mencapai kebahagiaan ya. Itu dia yakinkan terhadap dirinya sendiri dan terhadap kamu. Dan di sini juga dia menginginkan sebuah kebahagiaan gitu. Dan kamu di sini juga diyakinkan bahwa dia bisa menjadi seseorang yang menuju ke kebahagiaan, tetapi kamu juga harus betul-betul bisa meyakinkan ke dia kalau memang kamu memang benar-benar bisa menjadi pasangan dia gitu. Kalau ditanyakan apa tulus, ya tulus karena dia seseorang yang pernah terluka, file 1. Tapi sebagian ada juga yang dia terpisah karena adanya kamu gitu. Jadi dipertemukan dan kemudian hubungan selesai, kemudian dipertemukan kamu karena adanya kamu gitu, karena adanya orang ketiga. Tapi ada sebagian yang kamu dengan dia terpaksa selesai karena ada orang ketiga, entah kamu entah dia yang ada orang ketiga ya. Tetapi padahal dia itu kepengen hubungan ini berhasil, dan dia sudah meyakinkan terhadap dirinya sendiri, tetapi jalan kalian memang harus selesai gitu. Yang versi ketiga. Yang versi pertama, siapa yang punya?
Ya, silakan komen ya. Sekarang gunakan shuffle untuk klarifikasinya. Ya, kenapa? Kita lihat dulu. Apakah cintanya tulus sama kamu? Ya, tulus di sini ya. Dia berani menyelesaikan hubungan di masa lalu, bukan karena memang sebetulnya sebelum kenal kamu atau dipertemukan kamu, dia memang sudah berupaya untuk menyelesaikan hubungan dengan orang masa lalu, karena entah dia yang memang memiliki kamu sebagai orang ketiga, atau dia yang memang dulu dibikin kecewa oleh pasangannya karena ada orang ketiga gitu ya. Tulus, dia menginginkan sebuah hubungan yang berhasil di sini. Dia ingin menjalani sebuah masa depan ya, dan itu sudah diyakini dari dirinya sendiri dan kepada kamu. Jadi ikuti seperti yang mengalir. Di sini apa alasannya? Iya, ada perselingkuhan di hubungan dia dan orang masa lalu, dan atau seperti versi-versi yang tadi ya, ada perselingkuhan dengan kamu yang terpaksa dia harus meninggalkan orang masa lalu, meninggalkan pasangannya. Ada juga yang ini harus meninggalkan kamu karena dia ada orang ketiga. Dia selingkuh, intinya seperti itu. Kalian ambil versi kalian yang mana? Dan dia menunggu di sini. Dia selingkuh. Saat ini dia lagi menunggu kabar dari selingkuhannya itu. Ini yang buat versi kamu ya, versi kamu yang diselingkuhin ya, karena ada orang ketiga. Dia menunggu dengan setia. Dan itu rencananya. Dia meyakinkan diri kepada kamu bahwa dia menginginkan hubungan ini sebuah kebahagiaan, karena dia juga punya masa lalu yang diselingkuhin oleh pasangannya, dan kemudian menyelesaikan hubungan ini. Jadi kamu harus bisa meyakinkan dia bahwa kamu adalah orang yang lebih baik, bukan lebih baik ya. Tidak semua orang masa lalu tuh sama dengan orang masa baru. Jadi kamu bisa memahami tidak semua pasangan harus melukai gitu, dan kamu bisa menjadi seseorang yang tidak melukai itu yang dia harapkan seperti itu. Apakah cintanya tulus sama kamu? Iya, tulus. Dia menginginkan sebuah kebahagiaan, dan dia juga punya kesetiaan, karena pengalaman masa lalu dia diselingkuhin adanya orang ketiga seperti itu ya. File 1 ya, seperti itu. Dia dilukain orang pasangannya ya gitu, ada orang ketiga. Kemudian dia menyelesaikan secara hukum. Kalau udah menikah ya cerai, kalau yang belum menikah tapi udah berkomitmen ya pisahan gitu, udah selesai hubungannya gitu ya. Dan karena apa? Karena dia tidak mau gitu, dan dia menginginkan setelah dipertemukan dengan kamu. Awalnya dia itu lebih mengisolasi diri, senang menyendiri, senang cari ketenangan. Terus kemudian diketemukan dengan kamu. Di sini dia butuh healing, dan kamu diminta bisa membantu dia healing, dan dia punya suatu kesungguhan di masa depan nanti kebahagiaan berhasil ya. Dan itu dia yakinkan. Kenapa sih kok sampai terjadi penyelesaian? Karena ada perselingkuhan, pasangan dia selingkuh ya. Tapi dengan bijaksana dia akan menunggu dengan penuh kesetia ya, tentang sebuah rencana kamu ini dengan kamu, rencana dengan kamu, yaitu menunggu rencana untuk lebih. Ini bisa diartikan rumah tangga ya, kebahagiaan yang melimpah. Ada anak, ada suami, ada istri ya kan, ada kesetiaan. Anjing itu udah setia, itu seperti itu. Padahal dia itu juga udah setia sama pasangannya gitu, dulunya itu sebelum cerai itu udah setia sama pasangannya. Dia sabar, sayang gitu ya, tetapi tinggal selingkuh, ada orang ketiga. Kemudian dia udah menerima kenyataan hubungan mereka selesai, dimana dipertemukan dengan kamu. Selama tidak menemukan kamu, belum menemukan kamu, dia lebih banyak mengkoreksi diri atau menyendiri atau isolasi diri ya,
karena dia mungkin terluka ya hatinya, dan di sini dia udah mulai mencoba membuka hati, dipertemukan dengan kamu dan menginginkan sebuah kebahagiaan ke depannya nanti. Itu dari yakinkan diri, dan kamu di sini harus bisa membantu dia healing ya. Dia akan setia, insya Allah dia akan setia gitu. Di sini ada energi Libra, ada energi Sagittarius ya. Oh ya, kalau Kondes bicara tentang energi, ada energi Virgo ya. Kalau Kondes bicara energi, ini artinya karakter yang ada di file 1 itu adalah karakter Libra, Sagittarius dan Virgo ya. Ada kesetiaan. Seseorang yang kamu cintai itu ada kesetiaan, ada ketegasan ya. Ketegasan, kesetiaan, dan ada sedikit ego gitu ya. Sebuah keinginan gitu. Oke, karena Kondes akan shuffle untuk pesan buat file nomor 1. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang paham atau kurang detail, karena ini energinya kan energi general ya, kalian bisa personal reading pada Kondes ya. Nanti Kondes akan coba tulis wishlistnya di deskripsi ya, biar kalian bisa mendapatkan pandangan, oh aku mau general reading, oh syaratnya ini gitu, jadi lebih mudah gitu ya. Oke, udah saya akan buka pesannya buat kamu ya. Ini pesan buat kamu. Apakah cintanya tulus sama kamu? Kepo-kepo aja, edisi kepo-kepo aja. Menangislah saat bahagia, tersenyumlah saat terluka ya. Kita jangan tertawa terbahak-bahak saat bahagia, saat diberikan karunia kebahagiaan, tetapi cukup menangis sebagai tanda sujud syukur kepada Allah, dan tersenyumlah saat kamu diberikan cobaan yang saat terluka gitu ya. Kenapa kita harus tersenyum? Kita bersyukur kepada Allah, senyum syukur bahwa kita masih diberikan cobaan, berarti Allah masih menyayangi kita ya. Di saat terluka kita kasih pelajaran sama Allah, masih diberi pelajaran sama Allah tentang sebuah luka itu seperti apa, sedih itu seperti apa, seperti itu ya. Hukum alam tetap berlaku, hukum tebar tuai ya. Jadi hukum alam itu tidak akan pernah yang namanya kalau kamu dilukai atau melukai ya, itu pasti ada. Itu yang kamu tanam, itu yang kamu tuai, cepat atau lambat. Hukum alam itu tetap berlaku sampai dunia ini tutup pun akan berlaku, ya kan? Seperti itu. Rindukah kamu padanya? Rindu ya, rindu boleh. Dia lagi dalam masalah. Kecewa dalam cinta ya, mungkin kamu sudah mengalami sebuah kekecewaan. Kamu ada di versi yang mana? Silahkan. Jangan memakai topeng, jadilah dirimu sendiri. Itu lebih baik daripada kita menipu diri sendiri. Lebih baik kita bicara jujur, tetapi cara bicaranya lebih arif dan sopan. Jangan salah paham dalam cinta, oke? Jangan salah paham dalam cinta. Cinta sejatinya itu akan harmonis, akan terbina asal ada 4 unsur: setia, jujur, percaya, dan saling berbagi atau saling melengkapi ya. Ada memberi, ada menerima. Jangan memberi terus, menerima terus. Senang yang menerima, yang memberinya capek ya kan. Oke, gue akan shuffle untuk pesan versi Angelic Oracle Card, pesan alam semesta, energi positif ya. Anda akan coba tebar kartunya. Oke, terima kasih. Oh, 2. Udah cuma butuh 1. Pesan alam semesta versi Angelic Oracle Card buat file nomor 1 mau diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berantakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. The Ocean lah, lautan ya. Ini langsung mengartikan aja ya.
ocean atau the ocean lah, laut ya, laut biru yang dalam ya, berbicara kepada jiwamu, menyembuhkan dan menenangkanmu. Bahkan tindakan membayangkan diri kamu sendiri yang dibawa ke dalam rahim penyembuhan ya, tentang efek yang diinginkan. Lebih baik lagi habiskan waktu secara fisik dekat dengan laut ya, biar kekuatan ya datang pada kamu, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu maknanya. Apapun ya, ibaratnya seperti ini. Seperti kamu tuh berdiri di pantai ya, di sisi laut gitu, memandang indahnya pemandangan ya, itu yang membuat kamu tuh sebuah adanya energi kekuatan yang membuat kamu itu untuk bisa mengerti tentang sebuah kehidupan ataupun apapun itu ya, kan kamu akan bisa menenangkan dirimu sendiri, karena laut sendiri berbicara tentang sebuah penyembuhan dan sebuah ketenangan. Di sini di file pertama kan ada yang sebagian memang sudah menyelesaikan masalah kamu kan adanya orang ketiga, tetapi ada juga yang dia menyelesaikan masalah dengan orang lain karena adanya masalah dengan pasangannya, karena adanya orang ketiga kemudian dipertemukan dengan kamu, dan di sini dia ingin menjalani sebuah hubungan baru ya, dimana ini bisa vice versa ya, ini bisa buat ini bisa energi kamu tapi bisa energi si dia, seperti itu. Letakkan di sisi energi kamu di sebelah mana gitu ya. Ada kesetiaan di sini ya, ada kebahagiaan di sini, dan bahkan ada sebuah rencana ya untuk kamu. Jadi misalkan kamu memang di versi yang kamu itu dia mendatangkan orang ketiga untuk kamu ya, kamu harus bisa menangkan diri dan tetap berpositif thinking. Tetapi ini ada versi 3 ya tadi ya, kalian sudah mulai sampaikan di sini ya. Dan memang kalau kamu berada di sini, intinya apakah cintanya tulus sama kamu? Iya, di versi pertama, versi kedua lihat tulus gitu loh. Kalau dia menyelesaikan masalah, yang pasti ini seseorang yang kamu pertanyakan ini bisa vice versa ya, kita bicara tentang dia aja, sudah menyelesaikan dengan hubungan orang masa lalu atau pasangan yang terdahulu karena adanya orang ketiga yaitu kamu, atau pasangan dia yang mencari orang ketiga terus kemudian dipertemukan dengan kamu. Yang pasti dia membutuhkan sebuah healing. Apakah cintanya tulus sama kamu? Iya, dia butuh kamu yakinkan bahwa kamu dan dia bisa menjalani hidup lebih baik daripada masa lalu, seperti itu ya. Oke, file pertama semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kalian kurang detail, silahkan personal reading. Untuk price-listnya atau syaratnya ada di deskripsi ya, silahkan dibaca. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sahabat semua. Tanpa subscribe kalian Kudus bukan apa-apa, dan karena subscribe kalian sangat mendukung atau membantu Kudus untuk lebih semangat membuat video-video baru tentang prediction ya. Oke, semoga bermanfaat. File 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Kudus Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Sekarang kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, edisi kepo-kepo aja, general reading. Apakah cintanya tulus sama kamu? Di file yang kedua, di sini ada bunga warna putih ya. Ini kalau nggak salah bunga aster ya, bunga aster. Apapun itu, bunganya cantik. Putih melambangkan sebuah kesucian. Semoga cinta kalian nanti di sini betul-betul tulus ya sama kamu, dan memang cinta putih gitu. Amin. Kemudian saya akan baca pesan di belakang kertas warna merah. Berdoalah pada Allah Tuhanmu, karena doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik ya, merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Seperti halnya buat kamu sendiri ya, sholat tahajud ya, itu bisa merubah semuanya, merubah keadaan menjadi lebih baik. Dengan sholat tahajud semuanya akan menjadi lebih baik.
ya. Segala rintangan, segala apapun itu akan bisa terlewati gitu. Insya Allah itu janji ya, janji Tuhan, janji Allah. Oke, gunakan shuffle kartunya ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Selalu berdoa kepada Allah Sang Maha Pencipta. Allah Sang Maha Pencipta, Tuhan alam semesta. Oke. Karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan jawaban yang tepat dan benar. Ini adalah prediksi ya. Kartu tarot sebagai media prediksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu ditekankan, ini adalah prediksi ya. Jangan dijadikan pedoman hidup atau acuan hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia cinta tulus sama kamu? Ya, edisi kepo-kepo, general reading. Ada 5 of Wands. Adu argumen, pertengkaran, entah kecil entah besar. Intinya ada konflik dalam hubungan ini. Ya. Dan ini membutuhkan sebuah perjuangan. Perjuangan apa itu? Apakah cintanya tulus sama kamu? Ya, perjuangan cinta. Dia walaupun ada konflik tetap mencintai kamu ya. Ini bisa vice versa ya, karena ini adalah general reading untuk menuju sebuah keberhasilan hubungan. Karena sering terjadi konflik sepertinya di sini. Tapi tidak mengubah untuk sebuah perjuangan di sini ya, sebuah perjuangan untuk tetap mencintai, untuk mencapai sebuah keberhasilan, walaupun gitu saat itu juga merasa kecewa kan, karena terlalu bertengkar, berdebat ya kan, seperti itu yang membuat cinta ini kadang-kadang mengecewakan. Mau dilanjut apa enggak ya gitu, karena apa, entah kamu entah dia ya, atau entah kalian berdua itu ya, entah kalian berdua itu saling suka adu mulut adu argumen gitu. Segala masalah kecil-kecil kalian timbulkan menjadi besar, tapi ya tetap cinta, tidak merubah perjuangan hubungan kalian, cuman memang kadang-kadang menimbulkan sebuah kekecewaan. Jadi hanya kalian rasakan di hati kalian masing-masing ya. Kadang-kadang kalian nggak berdebat juga mengungkit itu apa maksudnya, membuka kekecewaan kalian, tetapi di sini tetap ada cinta gitu. Berarti tulus ya cintanya. Iya dong, tulus. Berarti kalau nggak tulus nggak bakal dia berjuang seperti itu ya kan, masih bertahan aja ya kan. Oke, kita shuffle lagi klarifikasinya. Kepo-kepo aja edisi channel reading. Apakah cinta tulus sama kamu? Klarifikasinya di sini kita lihat seperti apa sih ketulusan cintanya. Kalau di perasaan dia seperti ini, klarifikasinya yang sesungguhnya seperti apa? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kehancuran. Ini sebetulnya ya cinta kalian tuh dibilang udah diambang kehancuran sih. Tuh kan sudah mulai ada perubahan. Ada yang mulai entah luntur, entah jenuh, entah apa, tapi di hubungan ini udah seperti itu terjadi. Makanya terjadi ini yang bikin ini konflik setiap hari konflik. Sebetulnya numpuk kekecewaan tuh di sini. Sebetulnya udah diambang kehancuran, tapi entah kalian ini bertahan untuk menunda putus atau karena memang kalian ini benar-benar mempertahankan ya, bertahan untuk putus tapi lama gitu, mencoba lagi itu ya, mencoba. Sebetulnya hubungan ini akhirnya ya cuma saling memanfaatkan aja, intinya seperti itu. Sebenarnya udah nggak ada kecocokan sih ya, walaupun cintanya besar tapi lama-lama luntur juga, selalu terjadi pertengkaran, selalu kekecewaannya sudah muncak. Akhirnya yang ada itu kalau diklarifikasinya itu ya sebuah kehancuran, udah diambang kehancuran ya. Di sini tuh perubahan hubungan itu cuma sebatas saling memanfaatkan atau saling membutuhkan aja gitu
ya, tidak ada unsur lain. Coba kita lihat, tulus, awalnya memang tulus, cintanya tuh tulus sekali sama kamu, sayang sekali sama kamu, tetapi ya karena pertengkaran, apa ya, entah kamu entah dia suka cari masalah gitu loh, membuat masalah, entah kamu yang saling terlalu posesif, terlalu ngontrol dia, atau kamu yang suka yang ngatur dia gitu, atau memang dia yang suka ngatur kamu. Ini bisa terbolak-balik ya. Pertengahan itu tetap diperjuangkan, walau terjadi konflik itu tetap diperjuangkan, tetap saling mencintai, saling sayang. Itu intinya seperti itu. Ini kita dia ya, itu bicara tentang dia. Tetap mencintai kamu, tetap menyayangi kamu, walaupun di dalam hati kecilnya itu kecewa banget. Dan sebetulnya hubungan ini sudah diambang kehancuran. Entah kamu udah jenuh, dia juga udah jenuh. Kamu merasa dituduh mengatur dia dituduh merasa kamu atur. Jadi ya hubungan ini udah tinggal sisa-sisa, tinggal puing-puing aja gitu. Di sini tuh udah berubah menjadi saling memanfaatkan, dan memang hubungan ini harus betul-betul dipertimbangkan lagi. File 2 ya. Tulus cintanya, ya, awalnya tulus banget. Karena entah kamu entah dia yang di sini saling posesif atau mengundang masalah, atau udah timbul kekecewaan di hubungan ini. Jadi kayak luntur gitulah ya, diminta dipertimbangkan lagi. Ini hubungan ini sudah mendekati ke arah saling membutuhkan saja, saling memanfaatkan. Mungkin kamu butuh hiburan karena kamu nggak ada teman curhat, atau nggak ada doi, nggak ada pasangan, kamu memanfaatkan dia sebagai pasangan, atau dia sebetulnya cinta banget sama kamu, jadinya efeknya saling memanfaatkan kamu. Karena kamu mungkin di sini banyak mensuplai dia gitu loh, memberi kamu lebih banyak memberi finansial mungkin, kasih sayang mungkin, perhatian mungkin. Jadi jika dia juga mau memutusin kamu tuh nggak bisa. Tapi hubungan ini memang harus dipertahankan. Awalnya memang cinta suci kalian tuh ada di sini loh. Coba deh diperbaiki lagi hubungan ini. Di file yang kedua, apakah cintanya tulus sama kamu? Dia cinta tulus sama kamu, cuman mungkin ini Gondes bicara tentang dia ya. Kalau yang Gondes lihat itu, dia itu tulus cinta sama kamu, dan di sini kamu tuh sebagai pasangan yang baik. Kamu bisa suka membantu dia ya, secara finansial, secara perhatian, secara motivasi. Kamu tuh sangat dia mencintai kamu seperti itu, karena kamu memang perhatian sama dia, kamu menjadi motivasinya, dan kamu tuh benar-benar cintanya dia gitu. Gitu. Cuman karena kamu tuh merasa ya, mungkin sudah memberi dia, udah mensuplai dia ya, bentuk finansial ya, bentuk perhatian, kamu merasa dicintai sama dia yang berlebihan gitu. Kamu pun sebetulnya juga cinta suci sama dia gitu, benar-benar cinta gitu. Cuman kecemburuan itu memicu kamu untuk selalu konflik sama dia gitu loh. Segala masalah kecil itu kamu timbulkan, sehingga terjadilah perdebatan, dan dia itu tetap mencintai kamu, tetap mencintai, tapi dalam hati kecilnya dia merasa kecewa terhadap ini semua. Tapi karena cintanya itu sudah membalut di hati dia, dan rasa kecewa itu kadang-kadang dia nggak bisa ngelepasin kamu. Ada suatu ketakutan ya, berarti dia tulus ya, tulus. Tetapi semua berubah menjadi kecewa, dan sebenarnya hubungan ini sudah diambang kehancuran. Nggak ada keserasian lagi, sudah nggak ada kecocokan lagi. Tetapi kalian masih bertahan untuk tidak putus, entah menunda putus atau memang tidak putus-putus tuh karena sesuatu hal. Yang intinya di sini itu cuma saling membutuhkan ya, saling membutuhkan dan saling memanfaatkan gitu. Kamu butuh teman curhat, kamu butuh pasangan, dia butuh secara finansial juga butuh bantuan kamu, secara feel dia membutuhkan kamu untuk motivasi. Nah, di sini diminta kalian file 2 untuk mempertimbangkan kembali kemana cinta suci kalian, cinta besar kalian tuh kemana, tujuan kalian kemarin membina cinta yang katanya akan ke jenjang lebih ya kan ada rencana di sini kan, ada perjuangan.
ke jenjang lebih baik itu kemana gitu. Kok semua berubah menjadi sebuah konflik, sebuah kekecewaan dan sebuah kehancuran gitu. Cobalah kalian pertimbangkan kembali. Kalau ditanya apakah cintanya tulus, kamu bisa nggak mengembalikan kepercayaan dia ke kamu, bahwa kamu itu sebetulnya tidak seperti yang dia bayangkan, ngontrol atau kamu membuat dia kecewa atau kamu yang terlalu positif. Itu bentuk cinta yang bucin itu seperti itu, kamu punya seperti itu, jadi membuat dia itu justru tidak nyaman gitu. Tetapi dia tidak mau putus sama kamu karena memang dia sayang sama kamu gitu. Nah, pertimbangkan. Hubungan kalian belum terlalu hancur, hampir hancur tapi belum hancur. Tetapi kalau kamu salah langkah kembali, hal ini kamu lakukan atau kamu terlalu positif, terlalu ngontrol, dan kekecewaan itu terlalu memuncak, dia akan meninggalkan kamu, benar-benar akan meninggalkan kamu dan lepas gitu. Di sini ada energi daripada ada energi Virgo, ada energi Capricorn, dan ada energi yang dinamakan energi lebih cenderung ke setia ya, Cancer. Cancer tuh cintanya nggak usah bisa ditanya, kesetiaannya ya, percaya sama dia ya. Tetapi dia kalau sudah disakitin, dia akan melepaskan kamu begitu aja gitu ya. Oke, file 2 perlu dipertimbangkan lagi hubungan ini. Kalau kalian masih mau ingin bertahan, ini bisa vice versa, tapi ya kalau kamu masih ingin mempertahankan hubungan ini, kembalikan cinta yang dia percaya sama kamu, yang kamu katanya cinta, dia cinta gitu. Pertimbangkan kembali, jangan seperti ini ya. Ini kalau Kondes bilang ini cinta apa ya, bukan cinta silent, ini cinta ini udah diambang kehancuran. Entah kalian ini masih bertahan untuk menunda putus atau memang kalian ingin memperbaiki gitu. Tapi di sini disarankan untuk mempertimbangkan kembalikan. Kalau kamu bisa mempertahankan, ya pertahankan. Kalau sudah ya berarti hancur gitu. Kalau tertanya tentang dia, apakah dia cinta terus? Ya, cinta terus di sini. Ini perasaan dia ya, bisa vice versa tapi. Oke. Ini pesan buat file nomor 2. Tidurlah, bermimpilah, kemudian segera bangun dan wujudkan ya. Sebaiknya kamu tuh kalau menjalin hubungan, jangan memasangkan baju masa lalu kamu ke pasangan kamu. Tahu nggak masalahnya? Maksudnya kamu mempunyai pasangan yang sangat setia sama kamu, sangat sayang sama kamu, dan kamu itu terapkan di sini gitu loh. Kamu harus menuntut dia setia, menuntut dia selalu ada buat kamu. Yang dia rasakan itu, makanya terjadi argumen ini, kamu posesif. Ini energi dia ya, kita bicara tentang dia ya, terlalu posesif kamu. Cinta itu indah, iya, tergantung cara ngelola aja. Sandarkan harapanmu pada Allah. Kalau kamu masih sayang, pertahankan, pertimbangkan. Mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu? Mau seperti dulu atau malah lebih mau hancur? Ya, kamu pernah mengalami kekecewaan cinta di sini. Makanya kamu ingin memasangkan baju masa lalu kamu pada pasanganmu yang sekarang. Kamu lebih kayak rasa takut gitu loh. Takut kamu dipermainkan, takut kamu cuma dimanfaatkan, kamu takut hanya cuma dimain-mainkan ya hubungan itu ya, sehingga kamu tuh awalnya tuh memang saling cinta gitu, akhirnya kamu sendiri itu yang kemudian karena rasa pernah kecewa masa lalu, kamu menerapkan pada pasangan kamu itu jangan-jangan seperti dulu aku dikecewakan. Sebetulnya tidak, dia tulus punya cinta buat kamu. Optimis, kamu optimis. Kalau kamu jalin hubungan ini, jalin lagi, perbaiki semuanya ya. Jangan mengundang masalah sedikit, baik-baik, adem-adem, kamu bikin masalah. Kemarin udah baik-baik aja, lancar, halus, mulus seperti aliran air.
kamu tiba-tiba bikin masalah. Kamu udah berjanji tidak mengulangi kesalahan, tapi kamu selalu mengulang. Karena apa? Kamu pernah kecewa dalam cinta. Kamu ada rasa kayak trauma gitu. Ini bisa vice versa ya. Ini bisa dia yang trauma, bisa kamu. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia. Letakkan energinya di mana kamu berada. Ya, oke. File 2. Kunis akan shuffle untuk pesan alam semesta versi yang jadi oracle card buat file nomor 2. Pesan para malaikat penjaga kamu atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan ya. Oke. Oke, terima kasih. Ada exertive Venus, langsung dimaknai saja. Exertiva Venus, Angelic Oracle card. Exertiva Venus, ketegasan ya. Situasi ini bisa disembuhkan dengan lembut dan cinta ya. File 2 ya. Seperti yang kamu minta, namun masih ada ya. Masih ada di sini sesuatu ya yang memang harus kamu benahi ya kan. Sesuatu itu ya akan terjadi tepat di belakang kamu saat kamu mengatakan kebenaran ya, memberi kamu kekuatan dan bimbingan kata-kata kamu. Jadi para malaikat akan mendukung kamu tentang sebuah kebenaran ya, apa yang sebenarnya harus kamu lakukan di file nomor 2 ini ya. Ya kalau kamu memang cinta, memang sayang, benar, katakan kebenaran itu. Kamu harus tegas. Tapi kalau memang kamu nggak bisa ya sudah, bicara kamu udah nggak bisa gitu. Karena di sini ada kekecewaan masa lalu yang membuat kamu itu meragukan cinta dia gitu loh. Yang membuat dia itu justru malah kecewa karena apa? Kemarin kamu baik-baik aja kayak antusias banget gitu. Tapi begitu kesini kamu merasakan kamu tuh udah perubahan gitu loh. Mungkin dia terlalu cuek ya, mungkin dia terlalu nggak peduli sama kamu, jadi seolah-olah dia itu nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu, atau dia itu nggak memprioritaskan kamu karena memang mungkin keperluan tuntutan kerja yang memang nggak bisa ada waktu kosong buat kamu, atau memang pribadi dia atau karakter dia orang yang suka introvert gitu, tau nggak introvert? Introvert itu orang yang suka ngurung diri di rumah dan malas keluar-keluar gitu. Nah, orang yang punya pacar seperti itu atau doi seperti itu memang benar-benar tersiksa ya. Mau ngajak ini dia nggak mau, mengajak itu dia nggak mau, gitu. Ya, seperti itu. Ya, wajarlah kalau kamu di sini terus kemudian posesif atau cemburu atau curiga itu, ya Gondes nggak nyalahin gitu loh. Cuman inilah karakter yang Gondes lihat di file nomor 2, yang membuat kamu kecewa dan kamu trauma terhadap orang masa lalu juga. Kamu punya trauma, sedang kamu punya doi sekarang nggak seperti yang kamu inginkan, gitu. Seseorangnya ini lebih, orang rumahan gitu. Kerja pulang, ya udah di rumah, dekem di rumah aja, nggak suka keluar. Nge-chat juga nggak terlalu suka nge-chat dia. Jadi kalau balas tuh ya seperlunya aja. Jadi kayak mood-nya dia aja, kalau dia mood ya baca panjang lebar tuh, bicara panjang lebar. Tapi kalau nggak mood ya enggak gitu, dan kebanyakan dia cuek. Dia nggak bakal ngubungin kamu duluan atau nge kamu duluan. Karena dia di sini, terutama di sini kamu yang lebih care sama dia, kamu yang lebih cinta sama dia. Jadi dia ya kayak slow aja gitu. Karena dia yakin kamu pasti cinta sama dia, dia juga cinta sama dia. Di sini ada cinta suci. Tapi kemudian kesini-sini kamunya merasa lelah mungkin ya, merasa kok seperti dimanfaatkan gitu. Enggak ada etika mesra-mesranya atau romantis-romantisnya dikit gitu ya. Ya cat duluan kek gitu, setiap pagi mengucapkan selamat pagi, kenapa sih? Dia nggak pernah gitu. Sedang kamu kan cintanya menggebu-gebu di sini tuh. Kamu sayang banget, apalagi kamu sudah, mengikat dia dengan seperti ini, seolah-olah jadinya kamu tuh kayak lebih merasa nggak diperduliin gitu, karena kan kamu ngerasa aku udah, care sama dia, tapi dia
enggak care sama aku. Ini bukan karena masalah enggak care-nya. Ini file nomor 2 ini orangnya orang rumahan gitu. Bukan bukan orang UD, apa namanya, orang yang pokoknya orang ini yang lebih ke cuek ya, lebih ke cuek, tapi dia punya perasaan cinta. Jadi introvert lah, lebih tepatnya introvert. Dan dia juga bukan orang yang suka main chat gitu, malas ya, lebih banyak ya buat dengerin musik, tiduran, udah capek kerja gitu. Sepertinya seperti itu. Ya, jadi kamu kalau masih cinta sama dia, tegaskan pada dirimu sendiri terutama. Kamu harus menerima dia apa adanya. Tapi kalau kamu udah lelah dan tidak ingin lagi teruskan, lanjutkan, ya udah. The tower hancur. Goodbye gitu. Ya. Gimana? Susah, Des. Ya udah, pelan-pelan kamu pilih salah satu pilihan kamu, udah atau lanjut. Kalau lanjut, kamu pelan-pelan harus mengerti pribadi dia, karakter dia, dan kebiasaan dia. Tetapi kalau kamu udah lelah dan tidak mau menginginkan, tinggalkan aja, pamit baik-baik, pasti dia nangis. Orang seperti ini tuh susah nyari pacar. Karena apa? Orang yang dia pacarin itu nggak betah sama cara dia gitu loh. Mana ada sih, misalkan dia pas kuliah, mana ada sih wanita yang tidak diperhatikan, mau gitu. Kecuali ya memang ceweknya juga cuek. Tapi di sini di file 2 kan nggak nampaknya seperti itu. Pasangan kamu tuh seseorang yang memang ingin diperhatikan sama dia juga. Jangan kamu yang memberi perhatian dia, kamu yang memberi finansial dia, kamu yang selalu mau pergi aja kamu yang harus minta ke dia. Oh, kalau kode sama udah males, tinggalin aja, buang ke tempat sampah. Jahat. Oke, file 2 ya, berikan ketegasan sama dia. Kalau kamu mau lanjut, kamu harus lebih bersabar dan pelan-pelan dia kasih tahu bahwa kamu maunya seperti ini, maunya seperti ini. Tetapi kalau kamu memang sudah nggak mampu, nggak kuat, tinggalkan aja pelan-pelan. Ya, sesusah apapun kamu harus berusaha ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, oke, tetap berdoa kepada Allah SWT, tetap bersandar kepada Allah SWT. Toh ya, tanda kutip ini walaupun seperti ini, kalau kalian berjodoh, walaupun kamu udah mau meninggalkan dia, ya tetap aja balik, dipertemukan nanti suatu saat dengan cara apapun. Allah bisa gitu. Mungkin dia dapat hidayah menjadi lebih baik dan lebih care sama kamu, atau kamu tinggalkan dia jadi sadar bahwa kamu seseorang yang memang perlu diprioritaskan karena kamu juga memprioritaskan dia gitu kan. Allah kan punya banyak cara. Amin. Semoga yang kamu harapkan bisa benar-benar disemogakan oleh Allah. Oke, akhir kata, God bless you. Allah memberkatimu. File 2. Bye. Halo, masih bersama Kundes Mendes, cara tentang hati jiwa ya. Di file yang ketiga. Oke, di sini ada bunga warna pink ya. Oke. Ini cuma sebagai pembeda aja ya, tidak menjadikan pengaruh buat tebaran kartu nanti. Edisi kepo aja. Apakah cintanya tulus sama kamu? General reading ya. Masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kundes akan membaca ada pesan apa di balik kertas warna hijau. Hubungan horizontal ya, hubungan antara manusia atau sesama umat Allah ya. Apapun yang terjadi ya, kita harus melakukan sebuah hubungan ya, baik komunikasi maupun interaksi ya. Oke. Karena kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Kita harus menjalin sebuah interaksi, sebuah komunikasi ya. Itu ya disebut namanya hubungan secara horizontal. Oke, Kundes akan tebar kartunya ya. Kundes akan shuffle terlebih dahulu baru tebar. Jadi fokus bayangkan pada seseorang yang kamu ingin pertanyakan, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hanya Allah yang memiliki jawaban yang terbaik dan tepat untuk kamu. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak terbaik untuk kamu. Oke? Fokus ya. Kundes akan shuffle. Oke. Fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. General reading edisi kepo aja. Apakah cintanya tulus sama kamu? Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Apakah cintanya tulus sama kamu? Bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada next of one, sebuah tindakan yang terburu-buru. Fokus ya. Sebuah kebahagiaan. Dia bahagia. Ya. Ada the hex practice. Seseorang yang bijaksana, seseorang yang kalau diartikan sebagai ya seseorang yang sangat bijaksana dalam menentukan sikap. Ini pribadi dia ya. Dan kamu menurut dia adalah seorang yang baik, seorang yang pintar, seorang yang cantik, dan seorang yang solehah, yang mengerti tentang agama gitulah ya. Oke, sebentar aku balik dulu. Dan ada fase baru di file 3 ada yang sudah terputus ya, udah putus hubungan, ada yang lagi jeda, ada yang lagi tidak berkomunikasi gitu ya. Di sini kenapa bisa dibilang putus, Des? Ini sifatnya buru-buru tanpa pakai pemikiran terlalu dulu, karena apa ya, menurut dia itu lebih baik seperti ini gitu, selesai gitu, terburu-buru. Tetapi setelah dipikir-pikir dia menyadari bahwa kamu seseorang yang ada the hex priestess ya. Setelah dipikir dengan kesadaran dia, dengan kebijaksanaan dia, dengan lebih memahami bahwa kamu adalah seseorang yang memang bisa dijadikan pasangan hidup, bisa dijadikan curhat, bisa dijadikan tempat curhat, bisa dijadikan saling berbagi, karena kebijaksanaan kamu tuh dilihat dari kacamata dia itu seseorang yang bijaksana sekali. Dan kemarin terjadi putus itu sifatnya karena terburu-buru, karena dia mungkin tidak nyaman sama kamu, mungkin merasa nggak bahagia sama kamu gitu, maka terjadi namanya penyelesaian hubungan ya, atau keraguan-raguan gitu. Tapi di sini dia menginginkan, ini perasaan dia menginginkan sebuah keinginan fase baru untuk kembali bersama gitu. Coba kita lihat klarifikasinya. File 3, apakah cintanya tulus sama kamu? Di sini baru menyadari, di sini ternyata kebahagiaan itu hanya didapatkan melalui kamu, lewat kamu, bersama kamu ya. Kemarin terburu-buru mengambil tindakan untuk menyudahi hubungan, tetapi setelah menyadarinya dia itu kebahagiaan itu hanya bersama kamu, dia ingin kembali bersama. Oke, kemudian saya akan sapa untuk klarifikasinya. Apakah cintanya tulus sama kamu? Kita lihat ya. File yang ketiga, masih bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Kembali teks praktis turun kebijaksanaan, seorang yang pintar, seorang yang solehah, seorang yang pandai. Diartikan seperti itu tindakannya. Dia putus asa saat ini untuk mendapatkan kamu kembali. Ini kamu, ini tindakannya, dan dia putus asa.
Astagfirullah, jatuhnya jauh sekali. Dia tetap mempertahankan, tetapi dalam kelelahan ini dia tetap bertahan. Ya, jadi dia tetap bertahan, tetap akan bertahan untuk bisa mendapatkan kamu kembali walaupun dalam keputusasaan. Karena dia di sini sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang dia lakukan adalah salah, dan kamu adalah di pihak yang benar gitu. Ya, dia waktu itu mengambil keputusan yang terburu-buru untuk menyelesaikan hubungan ini atau meninggalkan kamu. Ya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak bisa bahagia tanpa kamu, karena di sini kamu adalah seseorang yang memang benar-benar bisa mengarahkan dia, bisa menjadi motivasi dia, bisa menjadi tempat curhatan dia, dan bersama kamu dia merasa lebih terarah gitu. Di sini ada the expresses, seseorang yang dia harapkan, dan dia sudah melakukan tindakan ini untuk bisa bersama kamu lagi, tetapi kadang-kadang dia merasa putus asa. Karena apa? Ada rasa yang merasa sulit untuk kembali bersama kamu ya. Mungkin kamu udah nggak mau, atau takutnya seperti itu, atau dia mungkin rendah diri ya, karena memang sebetulnya kamu itu lebih baik dari dia, dan dia itu selalu waktu masih bersama itu selalu menjadikan kamu itu tempat salah gitu loh, seolah-olah dia itu di pihak yang paling benar gitu loh. Jadi dia itu mau kembali sama kamu itu merasa putus asa gitu. Karena apa? Dia waktu itu tuh nggak menyadari bahwa dia itu benar-benar membutuhkan kamu, dan kamu tuh waktu itu sudah pure, benar-benar kamu curahkan perhatiannya, cinta kamu, sayang kamu ya, semua kamu tuh melakukan dia itu, memperhatikan dia itu dengan ketulusan kamu. Tapi menurut dia itu adalah sebuah yang menyebalkan gitu loh, sebuah kekangan gitu loh. Jadi akhirnya kamu ya udah mencari kesalahan kamu, sehingga kalian benar-benar terpisah gitu. Nah, di saat kamu sudah nggak ada di sisinya itu, ternyata dia sadar bahwa kebahagiaan itu ada bersama kamu, dan dia ingin kembali bersama kamu. Di sini ingin membangun suatu fase baru, yaitu balikan gitu. Tapi dia kadang-kadang putus asa. Tapi selama ini dia tuh selama nggak sama kamu itu nggak cari yang orang lain gitu, nggak. Dia itu masih bertahan untuk kamu gitu loh. Cuman caranya itu melukai kamu ya, ibaratnya itu kayak bikin kamu kecewa banget gitu loh. Ya udahlah gitu, kamu dengan bijaksana pun ya udah, kalau kemauan kamu aku harus mundur, aku mundur. Kalau memang kamu nggak nyaman sama aku, ya kamu pelan-pelan waktu itu mundur sendiri gitu loh. Dan di saat kamu sudah benar-benar tidak ada itu, dia merasa kehilangan sekali, makanya dia ingin kembali sama kamu. Tapi dia kadang-kadang putus asa, masih bisa enggak ya gitu. Tapi di dalam hati dia tetap ada kamu, dia tidak mencari yang lain, dan dia sudah mendapatkan sebuah kebenaran bahwa kamulah orang yang dia mau gitu. Dan the Hierophant ini mencari, ini ada perempuan, ini adalah laki-laki. Dia mempertanyakan, ini bisa jadi orang yang lebih bisa memberi bimbingan dia, tetapi atau temannya, tapi bisa juga ini adalah hati nurani dia yang berbicara tentang apa yang dia rasa selama ini ternyata salah gitu. Kalau kamu cerewet itu bukan karena kamu nggak sayang, misalkan karena mengingatkan makan siang, mengingatkan minum obat, atau kalau lagi sakit, atau kamu selalu menyapa setiap pagi, siang, sore, itu bukan semata-mata kamu bawel, tapi memang kamu memperhatikan dia, karena kamu memang benar-benar tahu keadaan, pengen tahu keadaan dia. Tapi waktu itu dia menilainya salah gitu. Seperti itu. Ya, oke. Sekarang gunakan shuffle untuk pesan ya. Kalau ditanya tulus, ya tulus, berarti tulus kan. Cuma ada kesalahpahaman aja ya, yang membuat dia itu waktu itu gitu nggak sadar gitu, waktu itu tuh dia tuh merasa nggak nyaman gitu sama kamu. Kalau cinta dia masih mempertahankan sampai sekarang, dan dia ingin kembali sama kamu, cuman dia telat menyadari aja gitu. Gitu ya. Oke. Kita sekarang akan shuffle untuk pesan black box-nya Kondes untuk file yang ketiga. Kalau kamu ada di ini energi kamu, jangan sampai ya, segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Kenapa sih kok dia selalu intens menanyakan kabar siang, pagi, sore, dan itu menurut kamu mengganggu? Itu sebetulnya enggak, dia melakukan juga dengan pemikiran kan. Dia menyapa itu bukan karena semata-mata karena dia
mengganggu, dia juga tahu kok, cuma dia ingin tahu kabar kamu aja. Karena apa? Takaran cinta orang kan masing-masing, antara kamu sama pasangan kamu kan beda ya. Kamu kadang-kadang memang kepengen memperhatikan dia beneran gitu, serius, karena memang kalau udah menjalin hubungan itu kan kita memang harus saling menyapa atau saling berkomunikasi gitu. Tapi buat dia itu sangat mengganggu waktu itu gitu. Nah, dan akhirnya kamu mundur kan, alam mendukungmu, akhirnya mundur kan kamu. Ya udahlah, kalau di sini dianggap salah, dan itu terjadi nggak cuma sekali gitu loh, selalu kamu itu di pihak yang disalahkan karena kamu menyapa untuk mempertanyakan kabarnya, untuk memperhatikan pola makannya, apalagi kalau sakit mengingatkan tentang sakitnya gitu-gitu. Tetapi ya karena dia baper ya, merasa diperhatikan, jadi kayak seolah-olah karena kayak kamu intens banget gitu, karena kamu ya memang tulus itu, jadi membuat dia itu seperti dikontrol gitu, padahal itu salah besar. Egois hilangkan. Ya udah, sekarang kan kamu udah di pihak yang sudah tidak ada sama dia, udah turunkan. Kalau kamu memang masih sayang sama dia, ya kalau dia memang ajak balikan ya diterima. Salah bersyukur dalam keadaan apapun. Sebetulnya suatu kebahagiaan sih kalau kita bisa menyapa orang, menanyakan kabar ya kan. Kadang-kadang kan ada orang yang sulit menanyakan kabar aja susah, apalagi tersenyum kalau ketemu orang gitu. Tapi ini buat file 3 ini memang seseorang yang bijaksana, seseorang yang baik hati menurut aku. Kamu loh, kamu gitu. Kamu tuh seseorang yang baik hati, sehingga kamu peduli sama kekasih, tapi kekasih kamu sendiri yang salah paham. Allah menyertai langkahmu. Karena apa? Doi kamu ini baper, dia merasa diperhatikan, merasa kayak kegeeran gitu loh, sehingga akhirnya dia kayak nggak bebas, padahal ya bebas-bebas saja ya kan. Kamu cuma menanyakan kabar, menanyakan tentang dia lagi apa gitu, tapi membuat dia enak kali, dikiranya kamu ingin sekali menguasai dia gitu. Itu menurut penilaian si dia, tapi dia telat mengetahui bahwa perasaan dia itu sebetulnya memang sayang sama kamu, cinta sama kamu, tulus. Makanya dia setelah kepergian kamu pun sampai sekarang nggak mencari pengganti, tetap bertahan gitu ya. File 3, kalau kamu memang masih ingin bersama dengan dia, ya udahlah, egoisnya dihilangkan, ya udahlah gitu aja. Jangan kamu sakit hati, jangan kamu terus membenci atau kamu terus menolak dia. Ya tanyakan hati diri kamu sendiri. Kalau kamu memang masih mau menerimanya, ya diwanti-wanti aja, jangan sampai terulang lagi kayak gitu. Dalam cinta salah paham tuh nggak enak, ya nggak, menyiksa. Apalagi yang niat kita baik tapi dinilainya buruk, itu sangat mengganggu sekali ya kan. Oke, kita akan shuffle untuk pesan alam versi angelic oracle card ya, pesan malaikat penjaga kalian atau energi positif. Oke, terima kasih. Assertive Venus ya, ketegasan. Oke, Kundes akan langsung artikan. Assertive Venus, ketegasan ya. Jadi maknanya artinya ketegasan. Oke, kita maknai. Situasi ini dapat disembuhkan dan dengan lembut dan dengan cinta seperti yang kamu minta. Namun ada juga kebutuhan untuk kekuatan dan kejujuran kamu dengan orang lain yang terlibat ya. Kami para malaikat maksudnya ya, akan berdiri tepat di belakangmu saat kamu mengatakan kebenaran, melakukan kebenaran atau mengatakan kebenaran kamu ya, memberi kamu kekuatan saat kamu berbicara dengan dia. Para malaikat atau energi positif kamu akan membantu kamu di belakang kamu, berdiri di belakang kamu, dan akan memandu sebuah kekuatan dan kata-kata kamu gitu ya. Jadi kartu ini ya untuk kamu, karena kamu bertanya tentang situasi di mana kamu merasa menjadi korban di sini tuh ya. Terus para malaikat penjaga kamu mengatakan bahwa situasi yang hanya dapat diperbaiki jika kamu dengan jelas mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan kamu pada orang itu gitu loh, pada orang yang kamu maksud gitu ya.
Jadi adalah mungkin untuk menjadi malaikat, dan kamu harus tegas ya, tegas jika bimbingan kamu untuk memanggil para malaikat, ketika memanggil para malaikat untuk keberanian, dan kapan kamu berniat untuk mengatakan kebenaran itu dengan latihan ya, ketegasan, mencintai, dan lebih mudah ya. Jadi malaikat akan membantu kamu ya kalau dalam ini ketegasan, dibutuhkan ketegasan. Dan nanti kamu berbicara dengan kebenaran, berdoalah terlebih dahulu, karena di sini nanti kamu akan dibimbing untuk kebenaran yang kamu ingin sampaikan kepada orang yang kamu maksud di sini ya. Dibutuhkan ketegasan, za atau tidak, gitu aja. Karena kalau memang kamu sudah tidak mau lagi sama dia, ya sudah, memang seperti ini keadaan dia, orangnya seperti ini gitu. Mungkin kamu udah lelah yang namanya mengimpikan kebahagiaan, sehingga kalaupun nanti bersama dia ya mestinya kamu akan memikir ulang juga sih, ya enggak. Tapi kalau kamu memang masih sayang, ya buang egoisnya kamu, ya udah maafin aja gitu. Tapi kalau kamu memang sudah tidak bisa dan kamu sudah merasa lelah juga sama dia, karena memang dia sangat melelahkan, kondisi melihat aja merasa lelah gitu loh seorang kayak gini tuh. Ya, udah tuh ngeliat aja, membaca aja udah, aduh lelah banget ini. Pastinya seperti itu ya, kita niatnya baik tapi menurut dia tidak baik, malah kita dibilang ngontrol ya kan. Nah, kembali kepada kamu, jawab dengan tegas, tanyakan pada hati kamu, pada diri kamu, mau iya atau tidak. Kamu ada yang punya keputusan, karena kamu yang merasakan, kamu yang akan menjalani ya. Kalau sudah letih ya udah tinggalin aja gitu, pelan-pelan ya. Karena mungkin di sini juga kamu memang betul-betul cinta sama dia ya, tetapi kamu merasa selalu kecewa gitu. Karena salah paham yang dia berikan kepada kita itu bukan ya, memang kadang-kadang mungkin ya dia jenuh juga sih kalau seperti orang minum obat pagi siang sore tapi ya memang itu kepedulian ya, gimana sih orang dipedulikan kok malah enak gitu ya. Oke, Fatika ya, apakah cintanya tulus sama kamu? Iya, cintanya tulus, sampai sekarang masih mempertahankan, cuman dia telat untuk menyadarinya kalau dia itu punya cinta tulus buat kamu dan dia itu membutuhkan kamu gitu ya. Dan dia tuh memang benar-benar membutuhkan perhatian kamu gitu loh. Dia tidak bisa menikmati dengan sesadar-sadarnya waktu itu. Jadi dia telat menyadari seperti ini gitu. Setelah kamu pergi dia baru menyadarinya gitu. Oke Fatika, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran ya. Segala sesuatu kita ambil hikmahnya aja. Aku mengenal orang seperti ini, aku mengenal orang seperti ini. Nah, diantaranya yaitu file nomor 3. Doi kamu orang seperti ini gitu loh, agak telat sedikit, dia tidak mau terlalu ya, dia baper kan, dia merasa gitu loh, merasa diperhatikan sekali, sehingga dan mungkin kamu juga lebih gitu, jadinya dia belenggar sendiri gitu. Oke Fatika, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Kunis Minister tentang hati dan jiwa, general reading ya, edisi kepo aja. Apakah cintanya tulus sama kamu? Ya, oke. Di sini ada bunga warna ungu ya. Jendis ya. Ini filosofinya apa sih? Artinya, maknanya janda. Single parent. Oke, karena saya akan baca ada apa di balik kertas warna gold ya. Jangan melampaui batasan ya. Segala sesuatu kalau melampaui batasan itu tidak bagus, termasuk makan. Kalau melampaui batas ya kekenyangan, sakit perut ya kan. Secinta apapun, selapar apapun, karena yang bersifat berlebihan itu akan merugikan diri sendiri. Jadi jangan melampaui batasan. Oke. Kurang sopan kayak gitu juga termasuk tidak bagus ya. Oke, goresakan shuffle, kemudian goresakan tebar ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang berkenan menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat. Ya, Allah tahu mana yang terbaik buat kita semua. Oke, udah mulai ya, fokus ya.
Apakah cintanya tulus sama kamu? Ya, general reading sama Goodness Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, edisi kepo-kepo aja. Fokus. Bismillah. File keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ini general reading ya, bisa resonan bisa tidak, karena ini energinya secara umum ditariknya ya. Kalau ingin pure energi kalian, berarti kalian harus personal reading. Ada syarat-syaratnya, ada di deskripsi, baca saja di deskripsi ya. Apakah cintanya tulus sama kamu? Di sini ada justice, penyelesaian. Ada manipulasi. Kembali pada orang ketiga atau kembali pada pasangannya ya, bisa jadi seperti itu. Ntar Kondes akan tebar dulu kartunya. Sebuah tanggung jawab. Hubungan dengan kamu akan diselesaikan karena dia punya niat untuk kembali pada orang pertamanya atau orang ketiga sebelum kamu. Mungkin dia sudah mempunyai pasangan ya, karena dia di sini harus bertanggung jawab. Jadi karena apa? Di sini itu ada manipulasi. Ini bisa vice versa ya. Dia ini kita bicara tentang dia menyelesaikan masalah dengan kamu, menyelesaikan hubungan dengan kamu karena dia merasa kamu manfaatkan, dan dia akan kembali pada orang ketiga, yaitu pasangan terdahulu atau pasangan barunya, tapi ada orang ketiga di sini, maksudnya akan kembali pada orang ketiga ya, karena memang dia sudah punya rasa tanggung jawab, sebuah komitmen mungkin dengan orang ketiga ini. Jadi dia akan meninggalkan kamu karena dia merasa kamu manfaatkan, atau hubungan ini memang tidak bermanfaat dan dia akan berniat untuk kembali pada pasangannya atau pada orang ketiga ini karena dia udah terikat tanggung jawab gitu ya. Apakah tulus mencintainya? Tidak dong, ini mau kembali ya kan. Kalau cinta itu nggak ada saling memanfaatkan. Dia sudah punya pasangan atau mungkin pasangan barunya dan meninggalkan kamu gitu, karena di sini dia merasa kamu manfaatkan. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, nggak ada ketulusan cinta di sini, dan Goddess tidak melihat ada cup satu pun, tidak ada. Yang ada tanggung jawab pada orang ketiga atau pada orang selain kamu gitu maksudnya. Dia udah punya tanggung jawab, mungkin istrinya, mungkin tunangannya, atau mungkin orang tuanya. Kembali pada orang ketiga di sini. Klarifikasinya ya, dia akan kembali pada orang ini ketiga ini untuk berjuang, untuk memperjuangkan, karena dia memang sudah punya tanggung jawab sama orang ini ya. Ini sama ya, makanya dia kembali dan meninggalkan kamu, menyelesaikan hubungan dengan kamu ya. Perjuangannya kadang-kadang kamu dong hampir putus asa mungkin kemarin bersama kamu karena dia lagi ada masalah dengan pasangannya, terus sekarang sudah baikan lagi ya karena sebuah tanggung jawab, dan memang mereka udah berkomitmen dengan orang ketiga ini, udah ada hubungan. Jadi kemarin itu kayak apa ya, bukan mengisi waktu kosong sih ya, kamu dipakai untuk tempat curhat aja, untuk berbagi aja gitu, untuk berbagi aja. Jadinya ya udah selesai, orang dia udah balikan ke sini, udah balikan sama orang yang masa lalu atau orang ketiganya ini,
karena ada tanggung jawab dan memang mereka udah berkomitmen gitu. Kalau ya dia sama tunangannya berarti kembali ke tunangannya karena mereka udah berkomitmen. Jadi kayak apa ya, kamu itu pelarian gitu ya, memanfaatkan soalnya di sini ya. Ada cinta yang tulus nggak, Andes? Nggak ada, memanfaatkan aja. Dan sekarang dia ingin menyelesaikan hubungan dengan kamu, mungkin malah udah ada yang sudah selesai ya. Mungkin udah ada yang udah selesai memang, tapi ini ada yang lagi mau selesai, memang udah mau diselesaikan gitu ya, karena memanfaatkan, karena si dia udah mau kembali sama ini, udah balikan sama orang ketiga ini, entah tunangannya, entah pacar barunya, entah apapun itu ya, tapi yang pasti udah berkomitmen. Dan hubungan sama kamu tuh kayak semacam pelarian ya, memanfaatkan waktu selama dia jeda sama pasangannya gitu ya. Ini kembali ke orang ketiga dan memperjuangkan kembali ya. Kemarin itu udah putus asa, tetapi karena kekuatan alam, karena kekuatan komitmen kalian, kekuatan komitmen mereka, si dia dengan yang orang ketiga ini, akhirnya dipersatukan kembali. Dan kamu itu hanya kasar banget ya, hanya teman curhat, teman jalan di saat dia masih jeda sama pasangannya gitu. Ada ketulusan cinta? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Buat apa dipertahankan? Udah tinggalin aja kalau memang kalian ada di ranah ini. Jangan bersedih, tinggalin aja. Nggak ada guna juga kamu bersedih, orang dia juga nggak bakal peduli sama kamu, ya kan? Ya nggak? Buat apa bersedih? Masih banyak di sono, di luar sono yang lebih baik gitu. Kalau kondisi mikirnya masih banyak yang disediakan buat kita oleh Allah, karena Allah punya rencana terbaik untuk kita. Gitu aja sih, nggak usah dibikin sedih. Kalau nggak mau ngapain dikejar-kejar, capek sendiri kan. Jangan jadi pengecut ya, udahlah. Kalau udah nggak mau ya udah, gitu aja. Buat apa berdoalah, bersandarlah, dan bermohonlah pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kita positif thinking saja, mau kita sampaikan pada Allah apa yang kita rasakan, ya kan? Seperti itu. Gondes ngomong enak, enggak, aku juga pakai rasa di sini. Daripada kamu terpuruk. Buat apa terpuruk? Kamu nangis sehari 1 ember, tapi dia nggak peduli, orang dia udah bahagia sama orang yang lain. Buat apa ya kan? Kamu buang-buang air mata doang dong. Air mata kamu dibuang-buang buat orang yang nggak peduli sama kamu. Sedang orang tua kamu meninggal, kamu nggak pernah menangis, nanti kehabisan air mata loh. Hati-hati, buang air mata, jangan sembarangan membuang air mata. Untuk hal-hal yang penting aja. Orang untuk seperti ini kenapa kamu mesti menangis gitu. File 4 ya, maaf. Bukan kondes kejem ya. Enggak, patah hati memang sakit. Tapi apa harus segitunya membuang air mata tiap nangis? Dia nangis enggak buat kamu? Enggak kan? Ntar air mata kamu habis loh. Giliran bapak ibu yang sakit kamu nggak bisa nangis. Parah itu kan. Berdoalah dalam setiap denyut jantungmu, karena dengan doa itu dahsyat, bisa merubah menjadi lebih baik. Berdoa dong. Nggak ada yang salah di sini. Memang dia sudah udah nggak mau sama kamu, dan dia memang waktu itu cuman teman ya, bukan PHP-in. Mungkin kamu aja yang nggak nyadar gitu, nggak peka kalau kamu cuma dijadiin teman gitu. Tapi kamu baper gitu, jadinya seperti itu. Makanya kalau melakukan apapun, apalagi terhadap hubungan, jangan melampaui batasan. Kami salah sendiri. Allah memberkatimu. Allah punya rencana lain buat kamu. Kenapa kamu dipisahkan sama orang ini? Kalau Allah berkenan juga nanti kan dipertemukan kok. Makanya berdoalah, karena berdoa bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Jangan mengeluh dalam menghadapi hidup ini, karena Allah selalu beserta kita semua gitu ya. Oke. Sekarang berdasarkan shuffle untuk pesan energi malaikat penjaga kalian atau energi kebaikan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Semesta penjara bukan satu file nomor 4. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Change in direction, ya. Kita makna ya, change and direction. Begini ya, kecepatan. Change and direction. Oke. Bunda akan langsung memaknainya. Change in direction, ubah arah ya, ubah arah atau perubahan arah gitu ya. Oke. Atau pantulan ya. Perubahan yang kamu alami secara ilahi diarahkan oleh kesediaan kamu yang baru lahir untuk membuka hati kamu terhadap cinta dan bimbingan kami. Ini energi positif kamu yang bicara ya. Ya, kamu dilindungi sekarang dan di masa depan. Jadi ikutin jalan kamu menuju hasil bahagia yang kamu inginkan. Buat apa bertahan di sini, ya kan? Ubah arah kamu untuk menjadi lebih baik, untuk hasil yang lebih baik, untuk menuju hasil yang lebih baik yang seperti kamu inginkan. Ya, di sini hanya ada memanfaatkan. Ini bisa kamu yang dimanfaatkan, bisa dia yang memanfaatkan kamu, bisa kamu yang memanfaatkan dia. Karena di sini hanya bermanfaat untuk saling share, saling curhat doang, bukan untuk dicinta. Apa? Karena setelah itu kayak pelarian itulah. Setelah itu kamu ditinggalin untuk dia kembali pada orang ketiga. Buat apa? Ya. maksudnya seperti itu. Ya, beberapa hal yang membuat bulu leher kita itu yang mungil seperti gagasan tentang perubahan dalam hidup kita, ya. Jadi seperti kupu-kupu yang dibebaskan. Kamu ini seperti kupu-kupu yang dibebaskan, ya, dan seperti sesuatu yang membuat perubahan dalam hidup kamu, ya. Jadi kamu harus berani sejenak dan kemudian berlari seperti angin pada saat berikutnya. Kan ini kayak perubahan, kayak pantulan gitu udah pesan daripada energi ini tuh, bahwa kamu tuh bisa mencapai sesuatu, menuju ke arah yang lebih bahagia daripada mengikuti alur cerita daripada file yang kamu alamin ini ya. Ini misalkan kalian ada di ranah ini ya udahlah, tinggalin aja gitu maksudnya ya. Ubah arahmu, ada perubahan arah ya, karena di sini ya hanya akan membuat kamu tuh stuck gitu loh di sini tuh. Jangan memikirkan orang ini, ngerti nggak? Menurut Gondes, lepaskan ya. Memang terkadang itu jalan yang akan kamu temukan seperti menakutkan sekali gitu, tapi ini semua hal dipenuhi dengan harapan dan keyakinan kamu. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik gitu. Ini pesan dari energi makna daripada pesan energi positif atau para malaikat penjaga kamu, atau yang diwakili oleh angelic oracle card ya, para malaikat yang akan menjaga kamu ya dan memperhatikan kamu ya. Ya, di sini kamu akan mendapatkan sesuatu yang menjadi lebih baik. Walaupun kadang-kadang memang untuk melangkah ke depan di saat-saat seperti ini kamu akan merasa sakit sekali, tapi itulah yang harus kamu lalui. Berubah arah. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi. Tetap kembali pada Yang Maha Kuasa, berdoa bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Jangan jadi pengecut. Kamu harus mampu. Ya, jangan melo, jangan cengeng. Ya, jadilah dirimu yang kuat, karena semuanya bimbingan ilahi nanti akan menuntun kamu ke arah lebih baik ya. Kalau kamu dipisahkan dengan orang ini, dipertemukan dengan orang ini, bukan berarti Allah nggak sayang. Kalau kamu udah dipisahkan tuh bukan, tapi kamu bisa mengambil hikmahnya
bahwa kamu tetap harus mengantisipasi dalam hal apapun itu, termasuk pergaulan atau percintaan atau hubungan apapun itu. Kamu harus lebih berhati-hati di kedepannya nanti, jangan sampai terulang untuk yang kesekian kalinya ya. Oke, tetap kembali berdoa kepada Yang Maha Kuasa, mohon bimbingannya, tetap bersyukur dalam segala hal, tetap positif tinggi kepada Allah, ya kan? Karena apa? Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Mungkin kamu akan dijadikan sosok yang lebih mengerti tentang sebuah hubungan itu harus seperti ini, harus saling menghargai, jangan saling memanfaatkan. Ya, jangan sampai terulang kembali. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. File 4 ya. Oke, semua sudah disampaikan pesan daripada tebaran kartu dari file 1 hingga file 4. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu harus kita sikapi dengan bijak ya. Tetap bersyukur, bertumpu kepada Allah, bersandar kepada Allah, agar kita diberikan bimbingan. Allah akan selalu membimbing dalam kebaikan-kebaikan ya, bukan berarti kita dilepas sama Allah. Kok aku mengeluh seperti ini, Allah diam saja, bukan. Allah sayang banget sama kamu, tapi Allah percaya sama kamu kalau kamu mampu ya, mampu menghadapi apapun itu, karena Allah tidak akan memberikan ujian yang melampaui batasan kekuatan kamu gitu. Oke ya, percaya kepada Allah, positive thinking ya. Udah lepaskan yang perlu dilepas, jangan membuang-buang waktu tuh hal yang tidak bermanfaat. Oke. Ada kesalahan tak milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Tuhan alam semesta, yang dengan penuh kasih sayangnya ya, cinta kasih sayangnya terbukti dan nyata ya. Buat kita yang bersyukur, kalau nggak bersyukur ya nggak bisa merasakan kasih sayang Allah. Tapi semoga sahabat Kondes Mendes semua adalah pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Amin ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.